Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teddy Hart, NIM 061198, mahasiswa Teknik Material dan Meteorologi Institut Teknologi Kelimatan Angkatan 2019. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya, di mana hasil dari kerja praktik saya berjudul analisis hasil inspeksi pada Front Excel HD7857 dengan menggunakan metode non destructive test di PT Cakra Bersaudara Balikpapan. Adapun dosen pembimbing saya itu ada Pak Ade Wahyu dengan pembimbing lapangan ada Pak Puja Widodo. Latar belakang industri pertambangan di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar sebagai penopang ekonomi. Untuk membantu komunitas pertambangan itu salah satunya dibutuhkan untuk alat berat. Salah satunya adalah HD7857. HD7857 ini memiliki komponen yang bernama front axle, di mana front axle ini merupakan sistem suspensi dari HD7857 itu sendiri. Adapun tujuan khusus dari kerja praktik saya itu yang pertama analisis pengamatan visual dan uji penetran pada front axle HD7857. Yang kedua menganalisis penyebab terjadinya crack pada front axle HD7857. Metodologi, adapun metodologi yang saya lakukan yaitu yang pertama adalah memulai dengan studi literatur, kemudian preparasi alat dan bahan, pengujian NDT, kemudian menggunakan dua pengujian saya menggunakan visual test dan liquid penetran test. Setelah itu kemudian analisis dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan yang terakhir selesai. Alat dan bahan yang saya gunakan, alat yang pertama ada kain majun atau lap, yang kedua ada kamera digital atau kamera handphone. Bahan yang saya gunakan yang pertama komponen front axle HD7857 sendiri, kemudian yang kedua ada cleaner, ketiga ada red penetran, dan keempat ada developer. Hasil pembahasan sini saya membuat dua data, yaitu yang pertama ada visual test dan LP dengan liquid penetran test. Yang pertama visual test berdasarkan subsurface yang saya amati secara visual pada komponen front axle C857 ini. Jika dilihat secara visual akan terlihat sedikit seperti goresan pada permukaan front axle. Akan tetapi pada saat pengujian LPT atau liquid penetration test itu dapat terlihat dengan jelas bahwa adanya indikasi area crack pada surface, di mana crack ini diinisiasi atau terjadinya karena material yang fatik, di mana dari komponen front axle ini sendiri telah mengalami pembemanan yang sangat besar secara terus-menerus sehingga menyebabkan material tersebut lelah kemudian terjadinya crack. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan itu yang pertama adalah hasil dari inspeksi dengan menggunakan visual dan penetran dapat didapatkan bahwa komponen front axle terdapat crack atau area surface atau permukaan. Yang kedua yaitu penyebab terjadinya crack pada komponen disebabkan adanya getaran yang tidak teratur sehingga menyebabkan terjadinya tekanan berfluktuasi dan pemanan. Untuk pencegahan dapat dilakukan penilaian secara berkala pada komponen. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang berjudul Analisis Kebocoran Cuk pada Boiler HHP 4 Area Utilities Power Plant 2 PT Kilang Pertamina Internasional RU5 Balikpapan. Untuk outline pembahasannya ada 5, bisa dibaca di layar. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Jadi PT Kilang RU5 Balikpapan merupakan industri minyak dan gas terbesar kedua milik Pertamina, yang mana terbesar pertama yaitu di RU4 yang terletak di Cilacap, Jawa Tengah. Oke, masuk dalam pendahuluan. Nah, latar belakang. Jadi utilities merupakan salah satu area PT Kilang RU5 yang bertugas menyediakan berbagai kebutuhan utilities atau fasilitas pendukung yang berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional kilang. Nah, salah satu equipment yang digunakan di area utilities yaitu boiler.
Jenis boiler yang digunakan yaitu water tube boiler, di mana terdiri dari bagian cup atau tabung yang diisi oleh air yang terletak pada dinding furnace dan barrel menjadi tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar. Nah, karena fungsinya sebagai komponen utama, jika cupnya ini mengalami kerusakan, maka akan mengganggu jalannya proses produksi pada boiler. Nah, pada tanggal 18 Juli 2023, eh, boiler HHP4 ini diinspeksi dan ditemukan adanya kebocoran pada salah satu cup, dan setelah diidentifikasi, cupnya ini mengalami kebocoran karena mengalami bulging. Oke, next untuk tujuan ada dua, yaitu yang pertama mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan bulging pada boiler, kedua untuk mengetahui metode-metode pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi bulging pada cup boiler. Oke, untuk metodologi bisa dilihat pada layar. Untuk inspeksi yang dilakukan yaitu ada dua pengujian, yang pertama pengamatan visual dan yang kedua ultrasonic testing. Untuk spesifikasi materialnya bisa dilihat pada layar. Material cupnya yaitu karbon steel A192. Next, untuk hasil dan pembahasan bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu ada piting korosi yang terletak pada bagian dinding dalam cup boiler yang terdapat di beberapa titik yang terlokalisasi, sehingga menyebabkan material cup ini mengalami penurunan ketebalan dan tidak mampu menahan tekanan. Nah, tabel di bawah ini merupakan hasil pengukuran thickness menggunakan ultrasonic testing, di mana terlihat di bagian D dan EF ini yang mengalami bulging, thickness-nya yaitu 3,33, 3,350 dan 3,32. Di situ letak kebocoran dari uh, cup tersebut. Dan bisa dilihat pada layout dari boiler HHP4 ini, di mana cupnya ini mengelilingi dinding furnace, dan yang mengalami kebocoran itu bisa dilihat bulatan kecil yang berwarna merah di depan burnernya ini. Nah, berdasarkan pengujian visual dan standar APA 571, overheat pada cup boiler ini disebabkan juga karena adanya impeachment api dan pemanasan lokal. Nah, hal ini ditandai dengan kegagalan pada cup yang terjadi pada boiler HHP4 ini. Muncul hanya bulging ini muncul hanya di depan burnernya saja, di mana letaknya itu sejajar dengan titik keluarnya nyala api dari burner. Kondisi ini mengakibatkan interaksi langsung antara nyala api yang dihasilkan oleh burner dengan permukaan cup boiler. Nah, ketika nyala api ini menyentuh cupnya secara langsung, suhu permukaan cupnya akan meningkat secara signifikan karena paparan yang panas dan intens, dan tekanan internal di dalam tabung juga meningkat secara signifikan akibat dari ekspansi termal dan pemanasan lokal. Nah, jadi ketebalan cup yang berkurang mengakibatkan cup boiler ini lebih rentan terhadap panas berlebih atau overheat. Nah, ketika tabung mengalami korosi atau aus ketebalannya berkurang, maka pipa akan kehilangan sebagian daya tahan dan kemampuannya untuk menahan tekanan dan suhu tinggi secara efisien, sehingga terjadi bulging seperti pada gambar di samping. Oke, untuk kesimpulan dan saran. Nah, untuk yang pertama, kesimpulan yaitu eh, kegagalan ini terjadi disebabkan karena adanya piting korosi yang ditandai dengan penurunan ketebalan dan mengakibatkan cup boiler ini mengalami overheat di temperatur dan tekanan tinggi. Yang kedua, metode pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengatasi bulging yaitu memantau secara umum kualitas air untuk memastikan bahwa berbagai sistem perlakuan air yang masuk ke dalam cup boiler ini tetap dalam kondisi optimal agar tidak terjadi korosi, serta mengoptimalisasi jumlah udara pada proses pembakaran bahan bakar agar tidak terjadi impeachment api dan pemanasan lokal. Untuk saran bisa dilihat pada layar. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eltras Markalinsis, NIM 06201005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek di PT Pertamina International RU5 dengan topik Remaining Life Assessment dan analisa korosi pada pipeline number 21P9586 dengan metode non-destructive test di PT Kilang Pertamina International RU5.
Adapun outline yang saya akan bawakan yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran. Latar belakang, seperti yang kita ketahui, perusahaan minyak dan gas seperti di Pertamina memiliki banyak equipment dalam perusahaan seperti boiler, HE, tangki, furnace, pipa, dan masih banyak lagi. Pada presentasi kali ini, saya memfokuskan ke sistem perpipaan, di mana fungsi dari pipa sendiri yaitu penyaluran fluida seperti minyak, fuel oil, air, dan fluida lainnya dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, adanya ancaman korosi dapat menyebabkan umur jangka pipa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengetahui laju korosi dan sisa umur pipa diuji dengan metode NDT yaitu ultrasonic test dengan menggunakan alat yaitu DMS2. Di mana probe dari DMS2 ini ditempelkan pada permukaan pipa yang akan diukur. Thickness-nya dan hasil data dari thickness tersebut akan muncul di layar DMS2. Ada perumusan masalahnya itu yang pertama bagaimana analisa korosi rate dari Manning Lab pada komponen pipa line number 21P 9586. Yang kedua, bagaimana cara menghitung TRO carrier berdasarkan desain pipa line number 21P 9586. Yang ketiga, bagaimana rekomendasi perbaikan pada komponen pipa line number 21P 9586. Adapun tujuannya itu yang pertama mengetahui analisa corrosion rate dan remaining life pada komponen pipa line number 21P 9586. Yang kedua, mengetahui cara penghitung TRO carrier berdasarkan desain pipa line number 21P 9586. Yang ketiga, mengetahui rekomendasi perbaikan pada komponen pipa line number 21P 9586. Diagram alir dapat dilihat pada gambar di samping. Berdasarkan standar EPA 570, rumus yang digunakan untuk menghitung laju korosi adalah korosi rate sama dengan T nominal dikurang T aktual dibagi tahun. Berdasarkan EPA 570, rumus yang dipakai dalam perhitungan remaining life adalah remaining life sama dengan T aktual dikurang T reference dibagi korosi rate. T aktual merupakan nilai ketebalan pipa yang didapat dari hasil inspeksi di lapangan, sedangkan T reference adalah nilai minimum wall thickness yang diperoleh berdasarkan ASME B313. Adapun data thickness pada pipa line number 21P 9586. Untuk part 1-nya nilai minimum wall thickness-nya itu 4,67, untuk part 2-nya minimum wall thickness-nya 6,37. Dapat kita lihat perbandingan pada grafik di bawah ini. Adapun hasil perhitungan corrosion rate, di mana corrosion rate-nya pada TML pertama 0,059 dan TML kedua 0,018. Adapun remaining life-nya yaitu min 28,11 dan TML kedua 0,6. Dari perhitungan remaining life didapatkan nilai minus dikarenakan pada saat pertama kali pipa mengalami kebocoran dan dilakukan pengamatan visual pada pipa tersebut masih bisa dipakai. Penyebab pipa tersebut tidak diganti dikarenakan jalur pipa tidak bisa diamankan dan di stop untuk dilakukan pergantian pipa lain. Sehingga pada aktualnya direkomendasikan untuk menggunakan metode perbaikan on-stream menggunakan klem. Dengan adanya klem, kebocoran dapat ditahan sementara waktu sampai dengan jadwal pergantian dilakukan. Adapun perhitungan untuk mencari TRO carrier yaitu yang pertama dilakukan yaitu mencari nilai T, di mana nilai T adalah 4,728 dan nilai TRO carrier-nya adalah 6,328 mm. Pada gambar pertama merupakan 3 dimensi dari pipa yang mengalami kebocoran. Gambar 2 dan 3 mengalami di mana pipa diperbaiki dengan metode klem, dan gambar keempat merupakan bagian dari bawah pipa yang terendam air dan tertimbun tanah. Ada dua faktor yang menyebabkan pipa terkena korosi, yaitu faktor eksternal adalah soil corrosion, di mana ini diakibatkan oleh bahan kimia, aksi mekanis, dan biologis di dalam lingkungan tanah. Adapun faktor internalnya adalah embankment corrosion, di mana korosi ini disebabkan oleh fluida yang sangat deras dan mengakibatkan dinding film pipa menipis, dan di dalam pipa juga terdapat gas seperti H2S dan CO2 sehingga apabila terkena air akan membentuk asam dan dapat menyebabkan korosi. Adapun kesimpulannya, yang pertama, nilai corrosion rate pada TML 1 0,059 dengan remaining life-nya min 28,101. Diketahui bahwa sisa umur para pipa sudah tidak ada dan seharusnya diganti pada 20 tahun yang lalu. Yang kedua, minimum wall thickness-nya sebesar 6,328 mm, di mana ini menjadi acuan dan batasan pada pipa apakah perlu dilakukan pergantian atau tidak. Yang ketiga, mengganti pipa dengan MPS 6 in SCH standar triple spek GRB serta menaikkan atau meninggikan posisi pipa kurang lebih 1 cm di atas permukaan tanah. Adapun sarannya, pertama melakukan inspeksi berkala pada keseluruhan bagian dari pipa saluran agar mampu mengetahui kerusakan lebih dini. Yang kedua, melakukan penanganan pada kerusakan akibat korosi dan sangat korosi dengan lebih ketat agar mengurangi timbulnya korosi di masa yang akan datang. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar pipa lain agar tidak tergenang air maupun adanya timbunan tanah atau lumpur yang dapat memicu soil corrosion. Sekian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Stephanie Nandini, NIM 06201041. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan judul Analisa Sisa Umur dan Kerusakan Corrosion Under Insulation Tangki B2004A di PT Kilang Pertamina Internasional RU5 Balikpapan. Dengan dosen pembimbing Ibu Yunita Triana, SSI MSI PhD, dan pembimbing lapangan Bapak Rehan M. Fahri ST. Selanjutnya outline pada pembahasan kali ini terdapat 4 poin yang dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Kemudian yang pertama adalah terbelakang. Pada PT Kilang Pertamina RU5 Balikpapan terdapat area yang bernama oil movement. Area oil movement ini merupakan tempat penyimpanan BBM maupun non-BBM. Pada area ini terdapat berbagai jenis tangki. Adapun salah satu jenisnya yaitu tangki timbun jenis dombrok. Pada tangki dombrok ini terdapat isolasi yang apabila terjadi kebocoran akan mengakibatkan korosi. Yang kemudian akan dilakukan pengujian ultrasound testing untuk mengetahui thickness dari tangki tersebut menggunakan alat yang bernama DMS2. Selanjutnya ada pentujuan. Yang pertama mengetahui cara menghitung corrosion rate dan remaining life pada tangki D2004A. Yang kedua mengetahui penyebab terjadinya fenomena corrosion under insulation pada tangki D2004A. Yang ketiga mengetahui rekomendasi perbaikan terhadap seal core 1 pada tangki D2004A yang mengalami corrosion under insulation. Kemudian yang kedua ada metodologi. Adapun urutan metodologi yang dilakukan terdapat pada layar, yang kemudian untuk perhitungan corrosion rate, remaining life, dan terror rate menggunakan standar APA 570 dan APA 653. Yang ketiga ada hasil pembahasan, di mana pada layar merupakan hasil perhitungan dari thickness atau pengukuran thickness pada tahun 2016 dan tahun 2021. Pada tahun 2016, minimum thickness yang dihasilkan sebesar 21,17, sedangkan minimum thickness pada tahun 2021 yaitu sebesar 21,8, di mana pada titik ini terdapat titik corrosion akibat corrosion under insulation sedalam kurang lebih 15 mm. Selanjutnya perhitungan corrosion rate. Pada corrosion rate tahun 1983 hingga 2016, corrosion rate yaitu sebesar 0,206 mm per tahun, sedangkan corrosion rate pada tahun 2016 hingga 2021 yaitu sebesar 2,874 mm per tahun. Dapat dilihat bahwa 5 tahun terakhir nilai corrosion rate atau laju korosi yaitu sangat besar dibandingkan dari corrosion rate selama 33 tahun. Hal ini dapat membuktikan bahwa adanya corrosion under insulation mempengaruhi laju korosi suatu material. Kemudian perhitungan remaining life. Sebelum menghitung remaining life, kita menghitung terror rate terlebih dahulu. Terror rate merupakan thickness minimum walls atau ketebalan minimum yang diperbolehkan atau masih memiliki keamanan dan ketahanan yang sesuai dengan standar APA 653. Adapun terror rate yang didapatkan yaitu sebesar 17,33 mm. Dan untuk remaining life sendiri yaitu bernilai negatif 3,67 tahun, di mana seharusnya sudah diganti 3 tahun sebelumnya. Adapun analisa korosi, pada gambar merupakan tangki D2004A yang telah dibuka insulasi secara menyeluruh, di mana tangki D2004A memiliki tingkatan sebanyak 7 cores atau 7 tingkatan. Namun pada analisa korosi ini memfokuskan pada bagian seal core 1 atau tingkatan paling bawah, yaitu tingkat pertama. Adapun fluida yaitu HFGO, Heavy Vacuum Gas Oil, yang merupakan hasil produksi penyulingan minyak yang dijadikan bahan bakar diesel, bahan bakar jet, pelumas industri, dan bahan berat lainnya. Temperatur HFGO yaitu sebesar 70 derajat Celcius yang dimana memenuhi standar untuk pemasangan insulasi. Pada pemasangan insulasi dilakukan ketika baja karbon melebihi suhu tinggi 50 derajat Celcius. Standar ini dimaksudkan agar tidak kehilangan energi panas yang berlebih. Adapun insulasi yang digunakan pada tangki B2004A ini merupakan jenis rock wool. Jenis rock wool merupakan insulasi yang terbuat dari serat alam, yaitu batu alam yang memiliki ketahanan terhadap panas dan titik didih yang tinggi hingga 650 derajat Celcius. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Samsul et al. Pada tahun 2016 mengenai material isolasi kalsium silikat, rock wool, dan foam glass, dibuktikan bahwa rock wool ini merupakan material insulasi yang memiliki ketahanan terhadap panas yang lebih baik dibandingkan kedua jenis lainnya. Hal ini dibuktikan dengan nilai konduktivitas termal yang dihasilkan yaitu rendah, sehingga memiliki heat loss yang lebih rendah pula. Pada gambar kedua merupakan area yang terjadinya pitting sedalam kurang lebih 15 mm. Berikut merupakan gambar korosi yang terjadi apabila dilihat dari dekat. Pada PT Kilang Pertamina RU5 Balikpapan sendiri melakukan inspeksi pada tangki yaitu setiap 5 tahun sekali, di mana pada seal core 1 ini terdapat pitting corrosion yang terbentuk dikarenakan adanya corrosion under insulation. Kedalaman pitting corrosion akibat cuy ini yaitu sedalam kurang lebih 15 mm, di mana cuy sendiri merupakan suatu proses terjadinya suatu bentuk kerusakan korosi pada permukaan logam yang tertutup pelapis seperti isolasi termal sebagai pelindung dari permukaan logam tersebut. Peristiwa korosi ini yang terjadi pada seal core 1 diakibatkan adanya kelembapan atau moisturize. Kelembapan ini terjadi pada material insulasi yang diakibatkan terbukanya lapisan penutup luar atau jet catching, sehingga air yang berasal dari luar atau curah hujan tidak dapat terus tersimpan di dalam insulasi.
Selain itu, temperatur operasi yang tidak terlalu tinggi membuat air masuk ke dalam sistem isolasi menjadi lebih korosif. Temperatur operasi pada tangki ini tidak dapat membuat air menguap dengan sempurna dikarenakan berdasarkan standar APA 571, baja karbon rendah harus memiliki temperatur di atas 200 Celcius. Sedangkan tangki D2004A memiliki temperatur operasi sebesar 70 derajat Celcius, sehingga merupakan kisaran temperatur resiko terjadinya cuy. Pada kondisi tangki D2004A, tidak dapat dilakukan pemberhentian atau di stop maupun dikosongkan, dikarenakan berkaitan dengan kerugian yang akan didapatkan. Sehingga dilakukannya perbaikan secara on-screen repair menggunakan cold patching dengan Delzona. Cold patching ini merupakan perbaikan secara temporary tanpa memerlukan pemanasan material. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kebakaran. Delzona sendiri merupakan material polimer komposit yang digunakan untuk perbaikan atau pemulihan permukaan yang rusak maupun aus. Dengan adanya Delzona, dapat menggantikan daging baja yang terkena korosi. Lapisan Delzona ini dapat menambah umur pakai tangki D2004A hingga jadwal next overhaul selanjutnya. Next overhaul merupakan tindakan perbaikan secara permanen repair, di mana pada jadwal overhaul nantinya akan dilakukan pergantian material pada seal core 1 maupun area tangki lainnya secara menyeluruh menggunakan standar APA 650, yaitu baja karbon rendah FE52 grade C. Yang keempat, ada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapatkan pada hasil laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut. 1. Tangki D2004A bagian seal core 1 didapatkan nilai corrosion rate yaitu sebesar 2,874 mm per tahun dan nilai remaining life sebesar minus 3,67 tahun dalam rentang waktu 5 tahun. Dapat diketahui bahwa sisa umur pada seal core 1 ini sudah tidak ada dan seharusnya sudah diganti 3 tahun lalu. Kedua, tangki D2004A bagian seal core 1 mengalami corrosion under insulation dikarenakan adanya kebocoran pada sistem isolasi sehingga air masuk ke dalam isolasi mengakibatkan adanya kelembapan dan juga temperatur operasi yang tidak terlalu tinggi menyebabkan air cenderung reaktif dengan material seal core 1 sehingga mempercepat proses terjadinya corrosion under insulation. Kemudian yang ketiga, pada tangki D2004A bagian seal core 1 dilakukan perbaikan secara temporary repair, yaitu menggunakan metode cold patching dengan Delzona. Sedangkan pada permanent repair yang akan dilakukan saat next overhaul, yaitu dilakukannya pergantian material sesuai desain awal dengan standar yang telah ditetapkan pada APA 650. Kemudian, adapun saran yang didapatkan pada hasil laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemasangan isolasi secara akurat untuk menghindari adanya kesalahan dalam pemasangan yang dapat mengakibatkan kebocoran sistem isolasi. Yang kedua, melakukan inspeksi ultrasonic test menggunakan thickness measurement location atau TML agar pengukuran thickness bisa sesuai. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar tangki D2004A agar tidak tergenang air untuk menghindari terjadinya korosi. Baik, demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil KP saya berada di PT KPI Bontang. Judul KP saya yaitu Assessment General Metal Loss berdasarkan API 579 Errata 1 pada vessel V0421 air compressor per separator di PT KPI Bontang. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah karena di PT KPI memiliki unit yang harus bekerja secara terus-menerus selama 24 jam, sehingga dibutuhkan asesmen untuk menentukan apakah unit tersebut masih layak pakai atau tidak. Tujuan saya melakukan tugas khusus saya yang pertama mengetahui kondisi eksternalnya, yang kedua melakukan asesmen general metal loss, yang ketiga menentukan corrosion rate-nya, dan yang terakhir menentukan remaining life. Lalu vessel di sini adalah suatu wadah yang digunakan untuk penyimpanan atau laluan fluida baik gas maupun cairan yang bertekanan. Lalu vessel yang ada di PT KPI digunakan untuk memisahkan kondensat yang masih terkandung dalam udara proses yang digunakan. Ini adalah flowchart yang saya gunakan selama melakukan KP. Lalu masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama visual test. Dari visual test ini saya mendapati bahwa kondisi dari vessel secara eksternal cukup baik, tetapi terdapat korosi dan juga cat yang terkelupas. Lalu masuk ke assessment, saya menggunakan API 579 Errata 1 2021 sebagai acuan. Di dalam API 579 ada 3 assessment yang bersangkut paut dengan korosi. Yang pertama general metal loss, yang kedua level metal loss, dan yang terakhir pitting corrosion. Lalu ini adalah prosedur
dari API 579 RT1 yang saya gunakan. Dan ini adalah data desain dari vessel yang saya dapat dari PT KPI. Lalu pengumpulan data dilakukan, yang pertama adalah measurement thickness, dan ini adalah hasil dari ketebalan yang saya dapati. Lalu selanjutnya dari measurement dilakukan grid test, di mana berikut adalah hasil dari ketebalannya. Lalu masuk ke pembahasannya. Yang pertama, menghitung. Lalu dari asesmen ini didapati bahwa kriteria asesmen level 1 terpenuhi dari rata-rata ketebalan yang diukur secara longitudinal dan sirkum. Sehingga vessel tersebut secara asesmen memenuhi. Lalu untuk corrosion rate-nya didapati 0,06 mili per tahunnya, dan juga remaining life-nya 25 tahun lebih. Lalu masuk ke kesimpulannya. Yang pertama, secara umum vesselnya ini masih baik, tidak ada kerusakan atau kebocoran. Saran yang saya berikan adalah dilakukannya proses pembersihan produk korosi yang ada pada dinding vessel, lalu dilakukan pengecatan terhadap dinding vessel, dan yang terakhir dilakukan internal inspection. Lalu kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil dari asesmen general metal loss-nya yang telah dilakukan, bahwa vessel tersebut telah memenuhi kriteria dan layak digunakan untuk operasi selanjutnya. Namun tetap diperlukan evaluasi rutin untuk menentukan apakah terdapat perubahan laju korosi dari tahun ke tahun yang dapat mengurangi sisa performa dari vessel tersebut, dan perlunya dilakukan asesmen local metal loss karena berdasarkan measurement thickness-nya terindikasi terjadinya localized corrosion. Lalu selanjutnya berdasarkan analisis UT wall thickness didapati laju korosinya adalah 0,06 mili per tahun. Dan yang terakhir, berdasarkan remaining life-nya diperoleh 25 tahun sejak saya melakukan asesmen ini, vessel dapat digunakan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Alif Gunawan, NIM 06201004. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang berjudul Analisis Pengaruh Hasil Perlakuan Panas Baja Bangunan Austenitik terhadap nilai kekerasan pada spare part geocrusher di SBU JPP PT Pupuk Kalimantan Timur. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Pak Jatmoko Awali STMT, dan pembimbing lapangan saya yaitu Pak Teddy Firmansyah. Baik, di sini ada outline pembahasan saya. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada metodologi, dan yang keempat ada analisis data dan pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Penelitian saya dilatar belakangi oleh mesin geocrusher yang biasa kita temukan pada industri pertambangan, yang mana berfungsi untuk menghancurkan atau memecah bongkahan material menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, dari mesin geocrusher ini terdapat komponen consumable atau habis pakai, yang mana bisa kita lihat pada skema saya yang di sini terdapat pada warna biru, di mana komponen geoplate ini terbuat dari baja mangan austenitik. Nah, tentunya nama austenitik ini merupakan hasil dari perlakuan panas pada temperatur austenit, yang mana perlakuan panas di sini tujuannya untuk menghomogenisasi struktur pada baja bangunan austenitik sehingga kita dapat mendapati sifat mekanik sesuai standar yang diinginkan. Baik, yang kedua ada tujuan. Adapun tujuan saya yang pertama yaitu mampu mengetahui pengaruh perlakuan panas terhadap nilai kekerasan pada baja bangunan austenitik
Yang kedua, mampu mengetahui klasifikasi baja mangan austenitik melalui komposisi kimia pada standar ASTM A128. Baik, yang ketiga ada metodologi. Berikut adalah diagram alir penelitian saya. Kemudian di sini juga ada alat dan bahannya selama penelitian. Kemudian ada prosedur penelitian. Yang pertama itu preparasi spesimen, yang mana spesimen ini dipotong menjadi 3 bagian dengan panjang 25 mm. Kemudian ada pengujian spektrometri. Yang pertama dilakukan di situ adalah preparasi sampel dan mesin uji spektrometri. Kemudian menempatkan sampel pada mesin uji, kemudian di-scan, lalu didapati hasil uji spektrometri. Lanjut, yang ketiga itu perlakuan panas. Nah, pada proses perlakuan panas ini dilakukan dengan memanaskan spesimen pada temperatur 700 derajat Celcius, kemudian ditahan selama 1 jam, lalu ditingkatkan ke temperatur 1000 derajat Celcius dan ditahan selama 1 jam. Kemudian kita dinginkan dengan variasi pendinginan quenching, normalizing, dan analyzing. Nah, tujuan pemanasan secara bertahap ini agar material ini tidak mengalami thermal shocking sehingga mengalami crack. Di sini juga ada laju pemanasan atau heat rate-nya sebesar 5 derajat Celcius per menit dari temperatur ruang, yaitu 27 derajat Celcius. Bisa kita lihat di sini ada skema dari perlakuan panasnya. Oke, next, untuk variasi pendinginannya itu quenching. Digunakan di sini adalah oli sebanyak 10 liter. Kemudian kita tunggu hingga mencapai temperatur ruang selama 10 menit. Kemudian untuk normalizing, sampel didinginkan di udara terbuka hingga mencapai temperatur ruang, yaitu sekitar waktu 3 jam. Dan untuk annealing, sampel didiamkan dalam mesin furnace selama 24 jam hingga mencapai temperatur ruang. Baik, yang keempat adalah pengujian kekerasan atau hardness testing, yang mana yang digunakan adalah metode Rockwell hardness dengan standar ASTM E1822. Yang pertama dilakukan adalah meratakan permukaan sampel dengan mesin amplas, kemudian menentukan titik indentasi pada sampel yaitu atas, tengah, dan bawah. Kemudian memasang indentor yang berbentuk diamond dengan spesimen. Kemudian dilakukan uji tes kekerasan dan mencatat nilai kekerasannya. Dan yang keempat adalah analisis data dan pembahasan. Sebelum kita masuk ke analisis data, perlu kita ketahui bahwa baja mangan austenitik tidak sama dengan baja paduan yang lain. Karena mangan pada baja mangan austenitik memiliki sifat keras yang tinggi dan juga kerapuhan yang tinggi. Nah, oleh karena itu dilakukan perlakuan panas agar kita dapat mempertahankan nilai kekerasan dan juga mendapatkan nilai ketangguhannya. Oleh karena itu dilakukan perlakuan panas juga ini pada temperatur austenit agar dapat meminimalisir pertumbuhan karbidanya. Nah, bisa kita lihat pada diagram di sini tidak ada pertumbuhan karbida pada fase austenit. Oke, next ke analisis data. Nah, di sini didapatkan rata-rata dari proses perlakuan panas quenching yaitu 28,5 HRC, kemudian normalizing 30,833 HRC, kemudian annealing 34,167 HRC, dan tanpa perlakuan yaitu 44,5 HRC. Nah, bisa kita lihat di sini nilai kekerasan yang paling tinggi adalah pada tanpa perlakuan karena dari sifat dari mangannya tadi sebelum dilakukan perlakuan panas, dan juga disusul oleh nilai annealing, normalizing, dan quenching. Oke, next. Kemudian ada analisis data dari uji spektrometri, yang mana kita dapati di sini yaitu karbonnya sebesar 1,32%, kemudian mangan sebesar 11,976%, kemudian Fe sebesar 85,477%. Nah, dari komposisi kimia yang kita dapati tadi dari uji spektrometri, lalu kita cocokkan dengan standar ASTM A128 yang mana terdapat pada grade A.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang saya dapati selama kegiatan kerja praktik di PT Pupuk Kalimantan Timur, yaitu yang pertama, semakin lambat laju pendinginan pada proses perlakuan panas, maka semakin tinggi nilai kekerasannya, karena memiliki waktu lebih lama untuk karbida kompleks dapat terbentuk. Nah, yang kedua, spesimen baja mangan austenitik yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan standar baja mangan austenitik ASTM A128 grade A dengan komposisi kimia Fe 85,477%, karbon 1,32%, dan mangan 11,976%. Next. Kemudian ada pun saran pada penelitian selanjutnya adalah harapannya pada penelitian lebih lanjut berfokus pada variasi temperatur perlakuan panas, jenis media pendingin, cooling rate, dan holding time agar kita dapat mengetahui temperatur optimal untuk meningkatkan nilai kekerasan dan ketaguhan baja mangan austenitik atau baja hardness. Baik, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana, 2027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya, yaitu berjudul Studi Karakteristik Material Tube Heat Exchanger 1S101 setelah beroperasi selama 30 tahun unit Kaltim 3 PT Pupuk Kalimantan Timur. Ya, di sini merupakan unit primary reformer yang merupakan salah satu alat di pabrik 3 amonia yang merupakan tempat terjadinya reaksi katalitik antara steam dengan metana yang dikenal dengan proses steam metana reforming. Nah, di sini bahan baku utamanya adalah steam H2O dan gas alam dengan kandungan utama metana yaitu CH4 dan metana CH4. Selanjutnya tujuan dari kerja praktik yaitu ada 3: mengetahui proses atau tahapan dan pengujian visual thickness dan hardness, mengetahui proses atau tahapan dan pengujian meteorografi, kemudian mengetahui hubungan struktur mikro yang terjadi dengan sifat yang dimiliki pada material tersebut. Di sini ada alat pengujiannya, kemudian datasheet dari material A335P11 yaitu unit 1S101. Kemudian ada komposisi kimianya, bisa dilihat. Kemudian ada kekuatan mekanik A335P11. Ada pembahasan yang saya sampaikan yaitu pertama ada visual test, thickness, hardness, dan metallografi. Pertama di sini visual test dari hasil uji visual pada material 335P11 didapatkan panjang spesimen 55 cm dan terlihat korosi pada bagian permukaan material. Kemudian pada pengujian thickness dengan menggunakan alat jangka sorong pada bagian inlet sisi A didapatkan ketebalan menggunakan jangka sorong yaitu rata-rata 6,90 mm, 6,90 mm, dan untuk sisi B outletnya yaitu rata-rata 6,90 mm. Kemudian pada saat pengukuran jangka sorong, pengukuran diameter itu untuk inset sisi A yaitu rata-rata 107, outsetnya 114,5 dan insetnya 99,7 dan set B 114,3. Kemudian pengujian thickness dengan menggunakan alat UT thickness. Di sini bisa dilihat. Kemudian ada highlight yang saya berikan tanda di situ tujuannya agar ketika melakukan pemotongan spesimen untuk melakukan pengujian meteorografi lebih mudah pada bagian sisi yang ingin dipotong. Kemudian pada perhitungan yaitu thickness minimum berdasarkan standar ASME, hasil perhitungan minimum thickness data terdesain didapatkan yaitu 4,8 mm, 4,88 mm, sehingga ketebalan spesimen ini berada di atas ketebalan minimum, artinya masih aman untuk beroperasi. Kemudian pengujian hardness. Untuk pengujian hardness yaitu pada sebagian spesimen telah melewati batas
aman, yaitu di atas 163 hardness brittle, sehingga tidak aman untuk beroperasi. Untuk standarnya bisa dilihat di sini, yang telah saya tandai. Kemudian untuk proses pengujian meterografi dilakukan pemotongan spesimen, kemudian pengamplasan, pemolesan, hasil pemolesan, lalu pengujian meterografi. Ini hasil aspolis. Kemudian hasil AFTETSA bisa dilihat bahwa di middle dan insertnya ada perlit yang mulai berkurang dan ferrit yang banyak. Kemudian dari hasil perbandingan mikrostruktur material A335P11 yang sebelum servis dan sesudah servis, kalau sebelum servis bisa dilihat untuk ferrit dan perlit masih sebanding. Kemudian setelah beroperasi, perlit dan ferrit sudah mulai berubah. Artinya perlit mulai berkurang ketika setelah beroperasi. Adapun kesimpulannya ada 5, yaitu berdasarkan hasil uji visual tidak ditemukan ada indikasi kegagalan, akan tetapi terjadi korosi pada permukaan item 1E101. Kemudian kedua, berdasarkan hasil pengujian thickness nilai minimum yang sesuai dengan kondisi tekanan dan operasi desain adalah 4,88 mm, sedangkan thickness secara aktual di atas minimum. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil uji harnas, nilai harnas pada sebagian spesimen telah melewati batas aman, yaitu di atas 163 harnas berinas sehingga tidak aman untuk beroperasi. Kemudian yang keempat, berdasarkan hasil uji meteorografi menunjukkan bahwa perbedaan mikrostruktur pada saat kondisi sebelum servis dan pada saat setelah servis, karena adanya struktur mikroperlit yang berkurang akibat proses dekarbonisasi. Kemudian yang kelima, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan tidak ada indikasi kegagalan dari sifat mekanis material A335P11, tetapi hasil uji meteorografi menunjukkan bahwa adanya perubahan mikrostruktur dari keadaan sebelum servis dan setelah pemakaian dalam waktu yang lama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan sebelumnya, saya Soldio Mauting Parewang dengan NIM 06201040 akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada kerja praktik yang telah saya laksanakan dengan judul yaitu analisis pengaruh repeat heat treatment terhadap mikrostruktur baja ARM201 grade C pada komponen striker casting di SBU JPP PT Pupuk Kaltim. Baik, jadi untuk di Pupuk Kaltim sendiri terdapat sebuah proyek yaitu proyek striker casting. Nah, untuk manufaktur dari striker casting tersebut melakukan perlakuan panas normalizing, quenching, tempering. Dan baja yang digunakan merupakan baja karbon rendah dan dengan standar ARM201 grade C. Ini untuk heat treatment-nya yang dilakukan 900 derajat Celcius selama 2 jam 30 menit, quenching 820 derajat Celcius selama 2 jam 30 menit, dan temper 680 derajat Celcius selama 2 jam. Ini untuk standar dari ARM201 menggunakan alat spektrometri. Ini untuk hasil spektro dari JPP di Pupuk Kaltim. Baik, ini untuk hasil data yang saya dapatkan, di mana saya melakukan 3 sampel, yaitu tanpa perlakuan, sekali perlakuan panas, dan 2 kali perlakuan panas. Dengan mikrostruktur pada tanpa perlakuan didominasi oleh perlit ferrit, di mana untuk perlit ferrit ini muncul karena adanya flame cutting yang telah dilakukan pada saat memotong spesimen sampel. Selanjutnya ada 1 kali pengulangan setelah dilakukan 1 kali heat treatment, yaitu normalizing, tempering, dan quenching, didapatkan sebagian besar
bainit dapat dilihat dengan gambar menggunakan perbesaran 200 kali dan 50 kali. Jadi dapat kita lihat bahwasanya untuk heat treatment sendiri ini sangat mempengaruhi untuk mikrostruktur dari suatu baja. Ini untuk mikrostruktur baja dari setelah dilakukannya dua kali heat treatment, di mana pada mikrostrukturnya didominasi oleh bainit dan terdapat juga martensite pada mikrostrukturnya. Nah, ini dia untuk ferrit sendiri itu fasa larutan yang memiliki struktur BCC. Sementara perlit yaitu suatu campuran dari lamelar dari ferrit dan cementit. Sementara martensite adalah mikrokonstituen yang terbentuk tanpa melalui proses difusi. Sementara bainit adalah struktur mikro hasil dari reaksi eutektoid non-lamelar, sedangkan perlit dihasilkan dari reaksi eutektoid dari lamelar. Ini untuk jurnal pembanding yang saya dapatkan, yaitu dari ISM Handbook volume 9, di mana di jurnal pembanding tersebut terdapat Widmanstatten sesuai dengan hasil penelitian saya pada spesimen tanpa perlakuan tersebut terdapat Widmanstatten. Nah, ini dia Widmanstatten tersebut dapat menghalangi pergerakan dislokasi dan deformasi plastik sehingga meningkatkan kekuatan tarik, kekuatan lulu, dan ketangguhan suatu material. Baik, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, pada baja RM201 grade C dengan tanpa perlakuan terdapat fasa ferrit dan perlit, serta terdapat juga Widmanstatten ferrit di mana dapat menghalangi pergerakan dislokasi dan deformasi plastik sehingga meningkatkan kekuatan tarik, kekuatan lulu, dan ketangguhan suatu material. Yang kedua, pada perlakuan panas normalizing, quenching, dan tempering terbentuk fasa ferrit, perlit, dan bainit atau granular martensite. Namun pada heat treatment ini banyak didominasi oleh perlit halus. Sedangkan untuk kesimpulan yang ketiga yaitu pada perlakuan panas repeat heat treatment terbentuk fasa bainit, granular bainit, dan atau martensite, di mana perbedaan yang paling signifikan dari heat treatment dengan repeat heat treatment pada banyaknya fasa bainit dan juga terdapat martensite pada mikrostruktur tersebut. Nah, untuk saran yang saya berikan kepada pupuk Kaltim yaitu goals dari project pupuk Kaltim yaitu martensite, maka dapat dilakukan repeated treatment atau dilakukannya penahanan waktu pada saat dilakukannya normalizing. Itu dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asaf Nur Sujono dari Teknik Material Metalurgi Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya di PT Pupuk Kalimantan Timur dengan topik studi karakteristik material pada Heat Exchanger 1S102A Primary Reformer Unit Amonia Kaltim 3 PT Pupuk Kalimantan Timur. Dengan dosen pembimbing yaitu Bu Mutia Putri Darsini Lubis STMT dan juga pembimbing lapangan saya yaitu Bapak Yanur Susutyadi. Adapun outline dari pembahasan kali ini yaitu latar belakang, tujuan, metodologi, dan juga hasil data dan pembahasan. Yang pertama, latar belakang kali ini adalah PT Pupuk Kalimantan Timur, khususnya pada pabrik 3 adalah pabrik yang memproduksi amonia. Dari proses gas alam menuju amonia itu ada beberapa proses yang kompleks, salah satunya adalah proses pembentukan, di mana proses pembentukan ini terjadi di unit yang namanya primary reformer. Dan di dalam unit primary reformer ini ada namanya item 1S102A, di mana 1S102A ini telah mengalami kegagalan dan juga setelah beroperasi selama 30 tahun. Tujuan dari pembahasan kali ini adalah untuk memahami pengujian dan karakteristik material pada tube heat exchanger 1S102A Primary Reformer Kaltim 3 PT Pupuk Kalimantan Timur dan juga memahami fungsi alat tube heat exchanger 1S102A Primary Reformer Kaltim 3 PT Pupuk Kalimantan Timur. Nah, ini adalah metodologi dalam pengujian saya, bisa dilihat pada gambar. Dan juga ada alat pengujian yang saya pakai untuk menguji spesimen A213
T22 ini ada 4, yaitu UT thickness, grinding and polishing machine, EcoTip 3 hardness test, dan juga mikroskop optik GX53. Nah, ini adalah data typical exchanger 1S102A yang saya dapatkan di PT Pupuk Kalimantan Timur. Ini adalah data desain dan juga data operasional, di mana data desainnya ya, pada tekanan 37,5 kg per cm persegi dengan data operasionalnya itu 32,7 dan outletnya 32. Temperatur desain pada T22 ini adalah 570 derajat Celcius dengan temperatur outlet operasional yaitu 550 derajat Celcius, di mana 1S102A ini dialiri oleh proses air atau udara proses dan juga materialnya yaitu material A213T22 dan dengan outside diameter 114,3 mm dan juga thickness 6 mm. Nah, ini adalah hasil data dan pembahasan. Secara visual, material 1S102A ini hanya mengalami general corrosion dan juga secara dimensi, hasil pengukuran panjang tube adalah kurang lebih 52 cm karena ini adalah spesimen hasil potongan dari A213T22 dan juga hasil pengukuran diameternya adalah sisi A dan sisi B-nya 99,2 mm. Ini adalah hasil uji teknis dari material 1E102A, di mana saya membaginya dengan sisi A dan sisi B. Didapatkan ketebalan minimum dari material ini adalah 6,83 mm. Berdasarkan hasil uji thickness yang saya lakukan, didapatkan nilai thickness minimum adalah 6,83 mm. Dan berdasarkan standar ASME B31.3, hasil perhitungan minimum thickness dari data desain didapatkan nilai minimum yaitu 5 mm. Sedangkan secara aktual saya mengukur ketebalannya adalah 6,83 mm, di mana ketebalan spesimen saat ini berada di atas ketebalan minimum. Selanjutnya ada uji kekerasan, di mana saya menguji dengan 4 orientasi, yaitu 0, 90, 180, dan 270 dengan 3 titik uji. Ini adalah data hasil pengukuran uji kekerasan, bisa dilihat pada layar. Nah, didapatkan nilai hardness pada daerah orientasi A0 berada pada range 135 dan sampai 159 hardness Fresnel, dan juga A90 pada 145 dan sampai 181 hardness Fresnel, dan A180, 148 sampai 161 hardness Fresnel, A270 pada range 138 sampai 161 hardness Fresnel. Dari hasil nilai kekerasan dapat diketahui bahwa hardness dari spesimen uji orientasi A90 telah melewati batas standar ASME BPVC Section 2A. Nah, ini adalah ASME BPVC Section 2A, di mana standarnya adalah 163 hardness Fresnel. Nah, ini selanjutnya adalah uji metalografi, di mana hasil uji metalografi material T22 setelah servis atau beroperasi 30 tahun adalah yang pada gambar kanan, di mana tidak adanya perlit dengan kedalaman 428,16 mikron, sedangkan pada kondisi normal atau kondisi sebelum operasi, struktur mikronya yang terlihat adalah fasa perlit dan juga fasa kerit. Nah, hal ini dikarenakan terjadinya proses dekarbonisasi pada saat material atau item 1S102A ini beroperasi selama 30 tahun. Dekarbonisasi adalah proses pengurangan kandungan karbon dalam baja akibat proses pemanasan atau pemanasan pada saat beroperasi pada suhu yang sangat tinggi, atau bisa juga dikarenakan karena ikatan karbon dalam baja berinteraksi dengan gas-gas oksigen dan juga hidrogen, sehingga atom-atom karbon yang di dalam baja terdifusi ke lingkungan. Nah, ini adalah contoh struktur mikro saat terjadi dekarbonisasi pada baja. Nah, kesimpulan dari pembahasan saya kali ini adalah berdasarkan hasil uji visual tidak ditemukan adanya indikasi kegagalan karena hanya terjadinya korosi atau general corrosion pada permukaan. Sedangkan pada uji ketebalan, nilai minimum thickness masih sesuai kondisi tekanan dan operasi desainnya, yaitu 5 mm. Sedangkan ketebalan secara aktual masih dalam batas minimum. Berdasarkan hasil uji kekerasan, nilai kekerasan pada spesimen masih dalam batas aman, yaitu di bawah 163 hardness Fresnel. Pada uji metalografi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan struktur mikro pada saat kondisi normal dan juga pada saat setelah servis selama 30 tahun, di mana pada saat setelah servis, hasil uji metalografi menunjukkan bahwa tidak adanya kandungan perlit pada permukaan atau bagian outside dari material T22 ini. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dari setiap pengujian, tidak ada indikasi gagal dari sifat mekanis material A213T22. Tetapi hasil uji metalografi menunjukkan bahwa adanya perubahan struktur mikro dari keadaan normal dan setelah pemakaian dalam waktu yang lama. Dalam kondisi ini adalah material T22 telah beroperasi selama 30 tahun. Nah, menurut history card dari primary reformer 1H101, item 1S102 ini dikatakan fail karena ditemukan adanya indikasi kegagalan pada saat pengujian in situ metalografi pada bagian header dan return band-nya, sehingga dilakukan penggantian item tube secara keseluruhan pada 1S102A ini. Nah, itu adalah hasil dari
presentasi saya. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen sekalian, dosen Teknik Material dan Metalurgi Institut Teknologi Kalimantan. Yang saya banggakan teman-teman semua, terutama TMM Angkatan 2020. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferenal Fitur Raffi, NIM 06201013 dari Angkatan 2020. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja praktik saya selama kurang lebih 2 bulan di PT Pupuk Kalimantan Timur. Jadi judul dari laporan kerja praktik saya yaitu studi metode surface hardening guna meningkatkan nilai kekerasan permukaan pada material baja karbon rendah kurang dari 0,2% C produk sproket di SBU JPP PT Pupuk Kalimantan Timur. Untuk diagram alirnya sendiri dimulai lalu studi literatur, lalu terbagi menjadi 3 metode, sumber karbon dan parameter proses. Lalu selanjutnya ada analisis pemilihan metode pemprosesan, lalu ada parameter, kesimpulan dan selesai. Untuk outline-nya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua surface hardening terkhusus nantinya ada carburizing, lalu yang ketiga ada parameter proses. Yang pertama itu latar belakang. Jadi latar belakang tugas khusus saya selama kerja praktik di PT Pupuk Kaltim ini sendiri yaitu adanya suatu permasalahan yang timbul dari sebuah produk yaitu sprocket, di mana sprocket itu sendiri merupakan gear yang mana nantinya akan selalu bergesekan dengan parts lain, contohnya seperti chain. Di mana gesekan-gesekan tersebut selama penggunaannya itu akan menimbulkan keausan yang nantinya akan mengurangi umur pakai atau masa pakai dari sprocket tersebut. Sehingga perlu adanya sebuah metode untuk merekayasa permukaan dari material sprocket tersebut, yaitu muncullah ide surface hardening. Jadi sesuai namanya surface hardening itu merupakan metode pengerasan pada bagian permukaan suatu material. Jadi dari studi literatur yang saya lakukan ada banyak sekali metode surface hardening di dunia ini yang saya coba paparkan di SBU JPP kemarin. Itu ada kurang lebih 6. Carburizing itu ada pack, liquid dan gas, lalu ada nitriding, carbon nitriding, flame hardening, induction hardening, electroplating dan thermal spray coating. Jadi dari beberapa metode itu saya coba rekomendasikan satu metode dengan metode 5M1E atau Man Machine Method Material Measure and Environment. Nah, selain menggunakan metode 5M1E, saya juga menentukan metode tersebut berdasarkan 3 faktor utama, yaitu yang pertama konsumsi energi, yang kedua target kekerasan dan case depth, lalu yang ketiga peralatan yang tersedia. Nah, untuk konsumsi energinya sendiri diharapkan itu metode yang dipilih itu dapat meminimalkan penggunaan energi yang ada sehingga meminimalisir modal atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada target atau kekerasan dan case depth, di mana target kekerasannya sendiri itu ada di angka 55 HRC dengan kedalaman sekitar 0,4 sampai 0,8 mm. Lalu yang ketiga peralatan yang tersedia, terkhusus peralatan-peralatan yang tersedia di SBU JPP. Untuk carburizing sendiri, jadi dari beberapa metode tadi berdasarkan faktor-faktor yang sudah dijelaskan, jadi saya merekomendasikan carburizing terkhusus pack carburizing. Jadi carburizing sendiri itu proses menambahkan karbon ke permukaan benda yang dilakukan dengan memanaskan benda tersebut. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini. Jadi benda atau sprocket tadi akan dimasukkan ke dalam sebuah steel box, yang mana dalam steel box tersebut banyak aktif charcoal, contohnya seperti graphite, yang mana graphite tersebut akan dicampurkan dengan energizer untuk yang berfungsi untuk mempercepat reaksi. Lalu akan dipanaskan hingga mencapai suhu austenite, di mana nanti diharapkan seperti gambar di samping, karbon akan berdifusi ke bagian permukaan sprocket sehingga dapat meningkatkan kekerasan dari permukaan sprocket tersebut. Nah, ini berdasarkan jurnal yang saya dapat,
ini membuktikan bahwa proses difusi karbon itu memang betul terjadi seiring dengan lama waktu holding time dan juga temperatur yang semakin tinggi. Nah, untuk kadar karbon dan juga energizer yang sudah sempat saya singgung sebelumnya itu berdasarkan jurnal yang saya dapat, saya merekomendasikan komposisi carburizer atau aktif karbonnya dengan energizer itu sebanyak 80% banding 20%. Lalu untuk parameter prosesnya itu ada dua, ada temperatur dan juga ada time. Nah, jadi yang pertama ada waktu. Nah, lama waktu atau holding time ini sendiri, semakin lama waktu yang digunakan, maka semakin keras, semakin tinggi tingkat kekerasan dan juga kedalaman dari hasil carburizingnya itu sendiri, seperti ditunjukkan pada grafik tersebut berikut. Nah, ini pengaruh temperatur juga sama, seiring bertambah tingginya temperatur, maka semakin keras dan juga dalam juga hasil yang didapatkan. Untuk kesimpulannya, yang pertama bahwa temperatur dan waktu menjadi parameter proses pack carburizing yang mana berpengaruh terhadap kekerasan permukaan dan case dip yang dihasilkan pada sprocket. Yang kedua, rancangan metode untuk meningkatkan kekerasan dan pada permukaan produk sprocket di SBU JPP PT Pupuk Kaltim adalah dengan surface hardening metode pack carburizing. Nah, berikut merupakan jurnal pendukung yang saya gunakan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akram min 06 Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya, yang mana judul saya adalah analisis pengaruh jenis elektroda pada pengelasan SMAW terhadap uji liquid penetran dan nilai kekuatan tarik pada material ASTEM A36 di SBU JPP PT Pupuk Kalimantan Timur. Di sini ada dosen pembimbing saya, Ibu Nia Sastria, dan pembimbing lapangan saya ada Bapak Santoso. Latar belakangnya dalam pengelasan menentukan jenis kawat las yang akan dipakai cukup berdampak pada hasil pengelasan yang dihasilkan. Tidak semua logam mempunyai sifat kelas yang baik. Bahan yang mempunyai sifat kelas yang baik diantaranya adalah baja paduan rendah seperti baja STM A36. Baja ini dapat dilas dengan las busur elektroda yang terbungkus. Tujuan pada eksperimen ini menganalisis pengaruh jenis elektroda sambungan las tipe SMAW terhadap penetran tes kekuatan tarik baja. Elektroda yang digunakan adalah elektroda E7018 dan E6013. Terus metodologi yang pertama ada studi literatur, privasi spesimen baja STM36 dan elektroda, pembuatan kampu V, proses pengelasan SMAW, proses healing, penetran tes, tensile tes, dan hasil spesimen. Ada 3 outline. Pertama ada welding, penetran tes, tensile tes. Pengelasan SMAW sendiri merupakan suatu teknik pengelasan dengan menggunakan arus listrik berbentuk busur arus dan elektroda berselaput. Ditunjukkan pada gambar di atas, di dalam pengelasan SMAW ini terjadi gas penyelimut ketika elektroda terselaput itu mencair, sehingga dalam proses ini tidak diperlukan adanya tekanan untuk mengusir oksigen atau udara yang dapat menyebabkan korosi atau gelembung-gelembung yang di dalam las-lasan. Komposisi baja STM A36, sini ada besi, mangan, gunanya untuk meningkatkan ketahanan serta kekerasan, silikon, karbon, fosfor, belerang, dan tembaga, gunanya untuk meningkatkan daya tahan oksidasi dan tahan panas. Maka baja STM A36 digunakan sudah memenuhi standar. Ini adalah hasil pengelasan SMAW dengan polaritas negatif dan positif menggunakan elektroda E7018 dan E6013 dengan diameter elektroda 2,6 mm. Lanjut ke penetran tes. Ini adalah hasil dari liquid penetran tes menggunakan elektroda 6013 menunjukkan adanya porosity pada permukaan maniklas yang ditandai dengan munculnya cairan penetran berwarna merah dari celah porosity. Kedua adalah hasil liquid penetran menggunakan elektroda 7018 tidak menunjukkan adanya cacat di permukaan maniklas.
Menurut standar SME 8 DIP 1 dan AWSD 11, spesimen 1 menggunakan elektroda E6013 ditolak karena adanya porosity, dan spesimen kedua menggunakan elektroda E7018 dapat diterima karena tidak memiliki cacat yang terlihat. Ini adalah spesimen baja STM A36 sebelum diuji tarik dan sesudah diuji tarik. Menurut standar SME 9 menggunakan elektroda 7018 didapatkan tensile strength-nya 21,40 kgf per mm persegi, yield strength-nya kgf per mm persegi 14,33 kgf per mm persegi, elongation 30%, reduction areanya 87,27%, type of value atau lokasi fracture-nya berada di base length atau base metal. Kemudian yang kedua menggunakan elektroda 6013 yang mana tensile strength-nya 21,28 kgf per mm persegi, yield strength-nya 14,25 kgf per mm persegi, elongation-nya 28,40, reduction area 88,06%, type of value-nya berada di gauge length atau base metal sama. Ini adalah analisis ilustrasi area fracture pada area base metal atau gauge length dalam pengelasan SMAW. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fracture. Yang pertama ada pengaruh suhu, yang kedua karena adanya stres atau tegangan. Kesimpulan pada penelitian ini, pertama berdasarkan hasil pengujian penetran test terhadap pengelasan menggunakan elektroda E6013 dan 7018 menunjukkan adanya cacat pada pengelasan dengan elektroda E6013. Sedangkan elektroda 7018 itu tidak menunjukkan adanya cacat yang terlihat. Namun cacat yang ditemukan pada elektroda E6013 dapat diterima jika ukurannya kurang dari 5 mm. Pengecekannya juga menggunakan standar SME 8 DIP 1 dan AWSD 11 untuk meningkatkan apakah cacat dapat diterima atau ditolak. Yang kedua, berdasarkan hasil uji tarik spesimen yang dilas menggunakan elektroda 7018 menunjukkan rata-rata kekuatan tarik sebesar 21,40 kgf per mm persegi. Itu lebih kuat dibandingkan benda uji yang dilas dengan menggunakan elektroda jenis E6013. Kemudian untuk saran penelitian ini diharapkan agar SBU JPP meningkatkan perhatian terhadap fasilitas penunjang, khususnya alat-alat di welding shop JPP, dan dapat dilakukan melalui kalibrasi menyeluruh pemeriksaan dan perbaikan pada mesin las dan peralatan lainnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses fabrikasi di welding shop berjalan dengan lancar dan mutu yang terjamin. Dan yang kedua, diharapkan agar mahasiswa dan siswa yang ditempatkan di welding shop JPP mendapatkan arahan lebih lanjut gunanya untuk mendukung pencapaian target kerja praktek yang berkualitas serta meningkatkan pembelajaran dan pengetahuan yang mungkin bermanfaat bagi masa depan mereka. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bintang Syalam. Jadi di sini saya akan memaparkan apa yang saya lakukan selama 1 bulan dalam kerja praktik saya di PT UTP atau United Tractor Plant Engineering. Nah, dengan dosen pembimbing saya Ibu Gusti Mundia Nurtajala STMT dan pembimbing lapangan saya itu Bapak Devin PP Anjaitan. Adapun judul dari topik kerja praktik saya itu adalah studi pengaruh variasi jarak kelas dan material terhadap crack pada port oil head end part hydraulic bucket cylinder PC 3000. Masuk ke pengenalan perusahaan dulu, singkat saja. Jadi perusahaan UTP ini merupakan bagian dari Patria atau member of Astra. Nah, perusahaan ini memiliki 3 fokusan utama, yaitu remanufacturing, fabrikasi, dan maintenance. Nah, apa aja yang mereka kerjakan di sana? Jadi mereka mengerjakan alat-alat berat seperti eksavator, dump truck, dan lain-lain. Nah, jadi alat-alat berat ini memiliki beberapa susunan komponen seperti engine, hydraulic cylinder, arm, bucket, dan lain-lain. Masuk ke latar belakang, jadi pada perusahaan tersebut terdapat masalah yang terjadi, yaitu tepatnya terjadinya crack pada port oil head end hydraulic cylinder. Nah, jadi seperti pada gambar nomor 1 ini yang di sebelah kanan, jadi yang saya lingkarin itu merupakan daerah atau titik terjadinya crack. Nah, saya mengasumsikan
bahwa crack ini terjadi atau diinisiasi mulai dari jarak kelas yang sangat dekat dengan lubang port oil ini. Sehingga itu saya akan melakukan simulasi, yaitu simulasi berupa simulasi thermal untuk uji simulasi statik dan thermal untuk mencari tahu apakah benar dari pengaruh pengelasan tersebut bisa menginisiasi terjadinya crack atau menyebabkan risiko terjadinya crack itu lebih tinggi. Nah, contohnya pada skema pada gambar di layar, jadi di sebelah kiri ini merupakan cup dan di atasnya itu adalah head end. Nah, jadi di tengah-tengahnya ini adalah sambungan las. Bisa dilihat sambungan las dengan port oil itu sangat dekat. Jadi kurang dari 42 mm, bisa dibilang itu sangat dekat. Nah, apa yang akan saya lakukan? Yaitu akan saya modifikasi desainnya sedikit, saya panjangkan dari panjang head end ini, dimensi head end-nya, sehingga jarak kelasnya itu bisa sedikit lebih menjauh dari lubang port oil head end itu. Nah, pada gambar di sebelah kanan ini merupakan titik atau daerah atau zona terjadinya crack pada material tersebut. Nah, adapun parameter yang dapat diperhitungkan yaitu heat input, nanti akan dilakukan simulasi berupa thermal, itu akan menggambarkan bagaimana material tersebut terkena heat input atau menggambarkan material tersebut saat diberi pengelasan. Lalu yang kedua itu adalah beban pressure, karena material ini saat beroperasi dia akan terkena beban pressure sebesar 41,5 ampere. Nah, sehingga terdapat dua tugas khusus yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh variasi jarak kelas terhadap crack yang terjadi pada port oil head end, dan yang kedua yaitu mengetahui pengaruh variasi material S45C dan IC 4140 terhadap dampak dari proses pengelasan dan beban statik. Nah, adapun metodologi percobaannya nanti saya di sini akan mengidentifikasi terlebih dahulu cracknya itu terjadi karena apa. Setelah itu saya akan membuat dua buah desain, yaitu desain original dan juga desain yang telah saya modifikasi. Nanti di antara kedua desain itu saya akan melakukan metode yang sama untuk melakukan simulasi thermal dan statik. Nah, setelah itu saya akan menganalisa. Nah, dalam simulasi thermal dan statik ini output yang akan saya tuju, yang saya incar yaitu nilai FOS-nya. Nah, jadi kalau misalnya nilai FOS-nya masih kurang, saya akan memodifikasi lagi jenis materialnya dari S45C ke IC4140. Jadi S45C ini merupakan material yang aktual yang sedang digunakan di perusahaan tersebut. Jadi kalau setelah simulasi nilai FOS-nya masih kurang, saya akan merubah jenis materialnya dan melihat apakah ada perbandingan di sana. Lanjut, nah ini adalah desain head end original dan desain head end modifikasi. Bisa dilihat di sini agak ada perbedaan sedikit panjang dari kedua desain ini, yaitu desain head end original itu 179 dan desain head end yang modifikasi yaitu 216,50, dan itu merupakan sudah toleransi maksimal dari perusahaan tersebut. Nah, ini adalah hasil simulasinya. Jadi pada menggunakan S45C dan di sebelah kiri ini merupakan simulasi thermal. Bisa dilihat pada lebar HAZ-nya atau heat effect zone. Jadi lebar HAZ-nya itu cukup panjang, yaitu 71,5 mm. Dia hingga ke bagian port oilnya, sedangkan pada desain yang dimodifikasi lebar HAZ-nya itu tidak menyentuh dari port oilnya itu sendiri dan lebar HAZ-nya hanya sekitar 56,61 mm. Nah, setelah itu saya melakukan simulasi statik di mana didapatkan nilai FOS pada desain yang original yaitu 1,592 dengan desain yang dimodifikasi yaitu 1,973. Terdapat sedikit kenaikan nilai FOS-nya pada material ini dengan menggunakan modifikasi material. Nah, pada material IC4140 pada simulasi thermal tidak terlihat banyak perbedaan pada lebar HAZ-nya, tetapi pada simulasi statik memiliki cukup perbedaan yang sangat signifikan, di mana menggunakan desain original nilai FOS-nya sangat bertambah jauh, yaitu 2,261. Dan pada desain yang dimodifikasi, nilai FOS-nya bertambah semakin tinggi lagi, yaitu 2,400. Ini ada grafik dari faktor of safety, di mana nilai FOS yang tertinggi itu adalah desain yang telah dimodifikasi dengan jenis material yang telah diubah, yaitu menjadi material IC4140. Nah, dari situ bisa saya tarik kesimpulan bahwa variasi jarak kelas itu sangat mempengaruhi lebar HAZ yang dihasilkan saat dilakukannya simulasi thermal. Nah, yang kedua, dari hasil simulasi ditemukan bahwa perubahan material lebih efektif dibandingkan merubah desain. Jadi material yang mengubah material itu jauh lebih signifikan dibandingkan hanya merubah desainnya. Tetapi nilai FOS yang sangat tinggi bisa kita dapatkan ketika kita mengkombin dua jenis tersebut, dua metode tersebut, yaitu mengubah material dan juga mengubah desainnya aja. Nah, jadi S45C ini bisa dibilang lebih di bawah dari IC4140 karena berdasarkan jurnal yang saya baca itu IC4140 itu mempunyai unsur paduan krom dan MO yang dapat memberikan material tersebut itu ketangguhan yang lebih tinggi dan tahan aus yang lebih tinggi dibandingkan material S45C. Jadi seperti itu. Nah, apapun yang dapat saya sampaikan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Fitriana, NIM 06201021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di PT United Traktor Pandu Engineering, biasa disebut dengan PT UTPE, dengan judul analisa pengaruh heat input terhadap penyebab crack pada bucket silinder PC3000. Di sini saya dibimbing oleh pembimbing lapangan yaitu Pak Devrino Sape Panjaitan dan dosen pembimbing yaitu Pak Ade Wahyu Saryar. Masuk ke profil perusahaan. PT UTPE dengan brand produk yaitu Patria merupakan member dari Astra International yang memiliki 3 segmen bisnis yaitu remanufacturing, general fabrication, dan maintenance. Beberapa produk yang dihasilkan dari PT UTP ini yaitu engine, powertrain, dan hydraulic cylinder. Selanjutnya adalah latar belakang. Eksavator adalah salah satu alat berat yang penting dan sering digunakan dalam bidang konstruksi. Nah, eksavator ini memiliki beberapa komponen yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing, sehingga jika ada salah satu komponen yang mengalami kegagalan atau kerusakan akan berdampak pada kinerja eksavator. Salah satu komponen dari eksavator yaitu hydraulic cylinder. Pada bulan Juli 2023 di PT UTPE memiliki masalah yaitu adanya crack pada head end hydraulic cylinder, tepatnya pada lubang port oil. Nah, crack yang terjadi pada head end ini memiliki ciri-ciri hot cracking, di mana crack tersebut ada pada daerah khas dan berbentuk horizontal. Wahyudi menyatakan bahwa heat input yang terlalu tinggi akan menyebabkan hot cracking. Maka dari itu, peneliti menggunakan metode simulasi untuk menganalisis variasi heat input terhadap lebar khas dan juga tegangan, sehingga diharapkan mendapatkan solusi untuk mencegah terjadinya crack. Tujuan dari topik ini yaitu yang pertama menganalisis pengaruh variasi heat input terhadap lebar khas atau luas khas, dan yang kedua menganalisis pengaruh variasi heat input terhadap tegangan. Metodologi. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua membuat 3D design. Selanjutnya jika sudah ada desainnya, kita akan melakukan simulasi yaitu simulasi thermal dan simulasi statik. Setelah kita mendapatkan hasil, kita analisis data dan membuat kesimpulan. Selanjutnya ada hasil simulasi thermal. Di sini menggunakan 3 variasi heat input yaitu 14,59 watt, heat input 12,3 watt, dan heat input 10 watt. Nah, setelah kita melakukan simulasi, kita bisa mendapatkan grafik heat input terhadap lebar khas. Nah, pada grafik ini hasil lebar khas heat input 12,3 watt mengalami penurunan sebesar 3,48% dan lebar khas heat input 10 watt mengalami penurunan 10,03% dari lebar khas heat input 14,59 watt. Dapat dilihat berarti semakin tinggi nilai heat input maka semakin lebar khas tersebut. Nah, kenapa lebar khas ini berpengaruh terhadap keretakan? Pada penelitian Nugroho menyatakan bahwa semakin tinggi nilai heat input akan membentuk struktur mikromartensit pada daerah khas, di mana struktur mikromartensit ini memiliki properties yang lebih keras dan getas, sehingga mempengaruhi kecenderungan material untuk mengalami keretakan. Selanjutnya ada hasil simulasi statik, di mana dapat dilihat pada gambar tersebut tegangan maksimal itu terjadi pada lubang port oil di mana crack itu terjadi. Tegangan merupakan salah satu faktor penentu material mengalami kegagalan atau tidak. Dari hasil simulasi yang telah dilakukan, kita mendapatkan grafik heat input terhadap tegangan yang menunjukkan bahwa tegangan maksimal dengan heat input 12,3 watt mengalami penurunan 0,68% dan heat input 10 watt mengalami penurunan 0,36% dari tegangan maksimal dengan heat input 14,59 watt. Dari hasil ini menunjukkan bahwa heat input 12,3 watt sedikit lebih baik daripada heat input 14,59 watt dan 10 watt. Tetapi dilihat dari gambar 4 dari grafik ini tidak adanya perubahan yang signifikan, dan dari ketiga variasi ini nilai tegangan maksimalnya itu melampaui yield strength-nya yaitu 343 MPa, di mana jika tegangan melampaui yield strength maka material akan mengalami kegagalan. Dapatkan kesimpulan setelah melakukan percobaan ini
yaitu dapat dikatakan pada pengujian simulasi ini nilai heat input tidak begitu berpengaruh terhadap crack yang terjadi pada port oil hydraulic cylinder. Maka perlu adanya penyelidikan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan crack. Contohnya yaitu terkait tegangan operasional, kualitas material, maupun siklus beban berulang. Dan saran yang diberikan yaitu yang pertama, karena hasil yang didapat menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap lebar has dan juga tegangan, maka perlu dilakukan pengujian atau simulasi mengenai penambahan PWHT agar dapat mengetahui besar tegangan maksimal setelah penambahan proses PWHT tersebut. Yang kedua, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai struktur mikro untuk mengetahui fase apa yang terjadi agar memungkinkan analisis lebih lanjut terhadap penyebab crack. Dan yang ketiga, selain dari proses pengelasan, perlu adanya penyelidikan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan crack. Contohnya itu terkait tegangan operasional, kualitas material, maupun siklus beban berulang. Berikut adalah hal yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Bandaryono dengan NIM 06201019. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja praktik saya yang berjudul Studi Pengaruh Variasi Arus Terhadap Ketebalan Lapisan Krom pada Proses Krom Oxide Diameter Root di PT United Hydraulic Technology. Adapun outline pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya ada metodologi, selanjutnya ada hasil dan pembahasan, lalu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang saya mengambil topik tersebut yaitu pada alat berat terdapat hydraulic cylinder. Hydraulic cylinder sendiri berfungsi sebagai batang yang mengubah energi fluida menjadi energi gerak mekanis. Hydraulic cylinder mendapatkan gaya dari hidrolik bertekanan. Jadi pada bagian hydraulic cylinder terdapat root cylinder yang dapat mengalami keausan sehingga terjadi perubahan diameter seiring waktu pemakaian. Jadi perlu dilakukan perbaikan pada root cylinder yang mengalami keausan tersebut dengan cara hard chrome plating. Adapun rumusan masalah pada kali ini yang pertama, bagaimana proses chrome offset diameter pada reparasi part root hydraulic cylinder, lalu bagaimana hasil analisa pengaruh arus pada proses electroplating terhadap ketebalan lapisan chrome offset diameter yang bertujuan untuk mengetahui proses chrome offset diameter pada reparasi part root hydraulic cylinder. Lalu untuk mengetahui hasil analisa pengaruh arus pada proses electroplating terhadap ketebalan lapisan chrome offset diameter. Selanjutnya ada metodologi percobaan. Pertama dimulai dengan studi literatur, persiapan alat dan bahan, proses chrome, analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Jadi pada proses reparasi root sendiri dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada quality control, selanjutnya pre-polish, selanjutnya etching dan electroplating, lalu finish polish. Setelah dilakukan electroplating selama 3 jam, didapatkan hasil ketebalan lapisan yaitu pada variasi arus 3000 ampere, rata-rata thickness yang didapat yaitu 29,6 mikron. Pada variasi arus 3500 ampere, didapatkan rata-rata thickness sebesar 35,7 mikron. Lalu pada arus 4000 ampere didapatkan rata-rata thickness 42,6 ampere. Selanjutnya, data ketebalan lapisan krom selama 6 jam. Pada arus 3000 ampere didapatkan rata-rata thickness 79,7 mikron. Selanjutnya pada 3500 ampere didapatkan rata-rata thickness 86,7 ampere. Pada 4000 ampere didapatkan rata-rata thickness 90,7 mikron. Nah, apabila digrafikan dapat seperti berikut. Pada arus 4000 ampere grafiknya lebih tinggi dari variasi arus yang lain. Adapun kesimpulan yang didapat yaitu kita telah mengetahui proses reparasi root hydraulic cylinder yaitu yang dimulai dengan quality control, dilanjutkan dengan proses chroming. Pada bagian chroming terdapat beberapa proses lagi yaitu stripping, pre-polish, cleaning, etching, serta chroming dan finish polish. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variasi arus berpengaruh terhadap ketebalan chrome dan ukuran offset diameter komponen root. Semakin tinggi arus yang digunakan, maka semakin cepat penambahan lapisan chrome root tersebut. Hal ini ditujukan dengan data yang telah didapatkan
dengan waktu yang dibutuhkan selama 6 jam. Adapun saran yang diberikan yaitu sebaiknya dilakukan studi literatur yang dapat dijadikan pandangan utama. Lalu diharapkan ada pengujian lebih lanjut mengenai hasil dari chrome plating oxide diameter untuk mengetahui pengaruh waktu dengan pendekatan ilmu material yang digunakan untuk komponen cup hidrolik di PT Unity Hidrolik. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Surya Pratama 06201002. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan KP saya yaitu dengan judul analisis kegagalan pada komponen root A arm silinder unit Komatsu PC 2000 akan di PT United Hydraulic Technology. Jadi pembimbing 8 saya Pak Julius dan untuk dosen pembimbing saya itu Pak Jatmo Pawali. Untuk outline dari pembahasan ini ada 4 yaitu ada introduction, metodologi, result and decision, dan conclusion. Next, untuk introduction atau latar belakang dari kenapa saya memilih analisa patahan untuk A-RAM itu karena pertama itu karena di tempat KP saya itu manufacturing perbaikan silinder-silinder dari alat berat eksavator dan bulldozer. Jadi di sana saya menemukan suatu masalah yaitu root A arm yang patah. Jadi itu dikarenakan karena kurangnya pengecekan atau monitoring. Jadi setelah itu kenapa bisa patah itu karena adanya indikasi crack atau indikasi crack itu dan bisa menjadi patah. Untuk perumusan masalah bagaimana hasil visual pada root A arm silinder eksavator itu bagaimana masalahnya itu hasil visual pada root A arm termasuk PC 2008 itu kedua bagaimana terjadinya patah pada root A tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis hasil visual pada root A arm silinder eksavator kedua untuk mengetahui penyebab terjadinya patah pada root A. Ya, metodologi. Next. Dan untuk hasil dan pembahasan dari hasil ini untuk hasil visual yaitu saya menemukan inisiasi crack di bagian sini. Ya, di bagian sini itu terjadinya karena fatigue mengalami kelelahan. Jadi sebelum patah dia mengalami crack dulu. Jadi ada dua permukaan yang di sini saya analisa. Jadi untuk yang permukaan pertama itu final fracture-nya di atas sini dan arahnya ke atas. Dan yang untuk sama arahnya itu sama-sama ke kanan. Jadi untuk yang permukaan kedua itu inisiasinya di atas sini. Terjadi fatigue juga itu ke arah bawah tapi sama ke arah kanan dia jadi terjadinya final fracture-nya di sini. Jadi untuk yang sebelah kanan ini dia terbagi menjadi dua yaitu patah jenis patah ductile dan ini jenis patah brittle atau patah getas. Nah, jadi mungkin jadi untuk kenapa bisa terjadinya patah itu saya menemukan 3 asumsi itu terjadinya fatigue di bagian E-nya kelelahan, kemudian overload yang dilakukan secara berulang-ulang dengan waktu yang lama di daerah bucketnya. Untuk arah patahannya ke arah kanan itu bisa terjadi karena adanya gesekan atau medan jalan yang tidak rata. Jadi untuk dari analisa patahan itu mengarah ke arah kanan. Jadi terjadinya set loading itu lebih dominan ke kanan dan jadi patahnya kanan. Jadi pembengkokannya itu mengarah ke kanan. Jadi ya contohnya seperti ini itu di daerah batasnya itu sini. Jadi yang terjadi patahnya itu di bagian sini. Ini root A secara utuhnya. Oke. Next. Jadi untuk
Kemudian saya juga melakukan pengujian hardness, pengujian kekerasan pada arm cylinder. Jadi setelah saya melakukan pengujian hardness itu terdapat berkisar kekerasan itu 44,4 sampai 47,7 HRC. Dari nilai kekerasan ini itu masih dalam standar yang ditentukan oleh perusahaan, itu bisa 40 sampai 50 HRC. Jadi kemungkinan untuk kekerasan dari root E-nya itu tidak bermasalah. Jadi ya faktor yang mempengaruhi tadi ketiga hal itu sih, fatigue, overload, sama arah patahannya, karena medan jalan yang tidak rata dan gesekan pada bucket itu yang mempengaruhi terjadinya patah atau fracture. Oke, untuk kesimpulannya kegagalan komponen disebabkan oleh adanya fatigue. Kemudian fatigue mekanik yang berlebihan ketika adanya set loading yang mengakibatkan terjadinya patahan. Selanjutnya juga diduga harus jalan tidak rata. Kemudian yang kedua itu setelah dilakukan pengujian kekerasan hardness pada root E arm cylinder, dapatkan hasil 47 HRC, yaitu yang paling tinggi yang saya ambil, yang dimana nilai tersebut telah sesuai dengan standar, yaitu 40 sampai 50 HRC. Untuk sarannya sendiri itu yang saya bikin itu karena terjadinya patah pada cylinder ini dengan melakukan monitoring, yaitu secara berkala pada saat pengoperasian. Jadi root E ini mengalami faktor karena kurangnya monitoring dari dan pengecekan pada dan validasi hasil monitoring. Apabila hasil monitoring menunjukkan indikasi kekomponen, dapat dilakukan verifikasi pada proses reparasi sebelum terjadinya kegagalan. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Brian Ramadan, NIM 062010, mahasiswa TMM angkatan 2020. Di sini saya akan presentasikan mengenai laporan hasil kerja praktis saya. Saya mengerjakan kerja praktis di Badan Riset dan Inovasi Nasional kawasan Stasiun Iskandar Zulkarnain, Tanjung Bintang di Lampung, dengan topik penelitian yaitu deposporisasi untuk pengolahan dan pemurnian logam tanah jarang. Baik, selanjutnya saya di sini ada plan yaitu pendahuluan, metodologi, pembahasan, dan penutup. Selanjutnya pendahuluan yaitu latar belakang mengenai kerja praktik saya. Di sini saya mengambil fokusan pada monasid. Yang pertama adalah peningkatan kebutuhan LTJ di Indonesia yang semakin tahun semakin naik. LTJ di sini adalah golongan-golongan logam berat seperti thorium, uranium, dan golongan tanait dan selenium di tabel periodik. Selanjutnya ada kandungan LTJ, yaitu pada monasid yang merupakan fokus penelitian saya, yaitu sangat tinggi, akan tetapi monasid sendiri terikat dengan atom fosfat yang penurunan akan menyebabkan dia tidak bisa diekstraksi LTJ-nya. Yaitu untuk mendapatkan LTJ pada monasid memerlukan sebuah prosedur tambahan. Nah, saya menggunakan proses prosedur reduksi karbonmik, sebuah metode untuk monasid untuk mendapatkan LTJ di dalamnya. Reduksi karbotermik sendiri merupakan sebuah metode yang dimana sampel sendiri dipanaskan menggunakan selektor berupa karbon untuk menghilangkan atom-atom fosfor di dalamnya melalui proses deporisasi. Tujuan khusus dari kerja praktis saya yaitu adalah mampu menganalisis data dengan menggunakan XR dan SRF, lalu mengetahui prosedur untuk melakukan proses reduksi karbotermik, dan juga mengetahui tujuan dari suatu proses deposporisasi. Selanjutnya, prosedur penelitian saya sendiri terbagi menjadi 5 tahap, yaitu pertama preparasi sampel, di mana penimbangan sampel monasid dan ACS, selanjutnya dihomogenkan. Selanjutnya ada proses reduksi karbotermik yang dimana memanaskan sampel sampai suhu tertentu yaitu 800 dan 1000 derajat.
dan ditahan di waktu 20 menit, 40 menit, dan 60 menit untuk variabelnya. Selanjutnya menimbang massa, yaitu untuk menimbang massa yang tersisa setelah proses reduksi. Selanjutnya adalah proses karakterisasi SRF untuk mengetahui unsur-unsur secara kuantitatif dalamnya, dan juga karakterisasi XRD untuk mengetahui struktur kristal dan juga peaknya itu terdiri dari apa saja. Selanjutnya adalah mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari kerja praktis saya. Di sini ada XRD untuk sampel dengan sampel yang memiliki lakuan 800 derajat dan 820 menit 20 menit. Selanjutnya ada 40 menit, ada 60 menit. Di sini ada legend yang mana menunjukkan persentase dari sampelnya itu ada apa saja. Selanjutnya ada 1000 derajat 20 menit, 1000 derajat 10 menit, dan 1000 derajat 60 menit. Selanjutnya dari data di sana kita bisa amati bahwa tingkat fosfor dalam sampel ini melalui grafik ini sampai 0%, yang dimana sampel tidak memiliki kandungan fosfor sama sekali, yang bisa dikatakan proses prosedur ini berhasil karena degree of dephosphorization-nya mencapai 100%. Selanjutnya kesimpulan dan saran dari pengujian ini adalah yang pertama, proses reduksi karbotermik deposforasi pada monoasid dengan reduksi karbon aktif menghasilkan degree of dephosphorisasi sebesar 0%, sehingga merupakan prosedur yang berhasil. Dan juga dari XRD dan XRF tidak ditemukan kandungan fosfor di dalamnya. Saran untuk pengujian selanjutnya adalah dengan suhu 800 derajat cukup untuk menghilangkan fosfor di dalam sampel, sehingga bisa menurunkan suhunya. Dan untuk tahap 2 yaitu dengan waktu 20 menit sudah cukup. Mungkin kita bisa turunkan waktunya menjadi lebih singkat untuk reduksinya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi teman-teman semua.